杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。 Setelah sampai di salah satu dari 9 puncak di kaki gunung, Suhui dan yang lainnya membawa Yangke ke sini dan berhenti. Namun Yangke tampak curiga dan melihat sekeliling. Di depannya ada batu biru besar yang datar seperti baru saja dipotong. Batu biru itu ditutupi lumpur dan diukir 2 karakter agung di atasnya dengan nama Makam Suci. Dan ini jelas merupakan pintu masuk ke makam suci. Melihat pemandangan itu, Yangke menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak dapat melihat petunjuk apapun, samar-samar dia masih bisa merasakan fluktuasi energi tersembunyi dari batu biru di depannya. Suhui melangkah maju dan melemparkan beberapa segel misterius, sehingga batu biru itu tiba-tiba menjadi buram, seperti bunga halus di bawah sinar bulan di cermin. Dan Yangke sedikit terkejut dan berteriak, "Terowongan kosong?" Suhui mengangguk ringan. Itu benar, masuk dari sini adalah tempat makam suci berada, dan tempat semua tuan suci dimakamkan. Ini adalah dunia misterius kecil yang unik di dunia ini. Setiap tuan suci harus melewatinya sebelum dia berhasil menaiki tahta dan lulus ujian di sini. Adikku, Anda harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, Anda harus mengeluarkan cincin spiritual yang dikenakan oleh tuan suci lama. Apapun yang terjadi. Ya, Anda juga harus keluar hidup-hidup apapun yang terjadi. Yuying mendesak. Masa depan tanah suci bergantung pada Anda. Cheng Yutong mengerutkan bibir tipisnya. Semua orang juga memandang Yangke dengan campuran antara harapan dan kekhawatiran. Yangke melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda sebaiknya berdoa agar saya tidak keluar." "Mengapa demikian?" Suhui tampak bingung. Mata Yangke seperti kilat dan dia menatapnya dengan dingin. "Jika saya bisa keluar, Anda tidak akan terlihat baik." Mendengar itu, semua orang tercengang dan kemudian menyadari bahwa dia masih sangat muak dengan kenyataan bahwa dia dan orang lain memaksanya memasuki makam suci. "Tuan suci, masa depan ini, Anda tidak memiliki temperamen yang baik. Anda tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan kita, kan?" Ekspresi Suhui juga tidak dapat dipraktisi, dan dia menghela nafas. Pikiran pemuda itu masih belum cukup matang. Bagaimanapun penatua agung yang menyarankannya, saya di sini hanya untuk mengumpulkan jumlah orang. Tuan suci masa depan akan benar-benar disalahkan. Penatua agung bertanggung jawab atas segalanya. Meng Tianfei tampak sombong, sehingga semua orang memandangnya dengan jijik. Segera Yangke masuk ke dalam terowongan kosong, kemudian terowongan kosong itu ditutup. Tiba-tiba ada lampu cahaya hijau di sekelilingnya, seperti hantu di dunia, dan angin gelap bertiup di telinganya. Samar-samar masih terdengar suara tangisan hantu dan lolongan serigala yang membuat orang bergidik. Bahkan di bawah cahaya yang tidak terlalu terang ini, Yangke hampir tidak bisa melihat sesuatu. Namun energi langit dan bumi di sini begitu kaya, hingga hampir mengembun menjadi gugusan awan seputih salju. Melayang di langit dan di tanah setebal kapas, dan ini adalah dunia misterius kecil yang agak ajaib. Karena Yangke belum pernah melihat tempat dengan energi spiritual langit dan bumi yang begitu kaya, yang hampir sebagus uratnya di bumi. Jadi tempat ini adalah tempat terbaik untuk berlatih dalam pengasingan. Jelas dengan aura langit dan bumi yang sangat kaya ini, pejuang manapun tidak perlu minum pil sama sekali. Tidak perlu menggunakan batu kristal, dan hanya cukup untuk menyerapnya. Jadi ini memang tempat yang berharga untuk berkultivasi, kecuali suasananya yang agak suram. Sambil mengamati sekeliling dengan waspada, Yangke mau tidak mau mengubah warnanya.
karena dalam persepsinya kumpulan energi yang sangat ganas tiba-tiba muncul dari segala arah dan terburu-buru datang ke arahnya dengan cepat. Namun kelahiran energi ini sungguh aneh, seolah-olah tinggal menunggu Yang Ke datang dan melancarkan serangan. Bahkan sebelum Yang Ke sempat bereaksi, energi tersebut sudah mengelilinginya. Segera energi sejati Yang Ke memadat. Kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi, tapi tak lama kemudian dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Karena energi yang terkumpul dalam sebuah bola hanya mengelilingi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan kerugian apapun pada dirinya sendiri. Sambil mengerutkan kening, Yang Ke memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa total ada 9 kelompok energi. Dan setiap kelompok berisi konsepsi artistik yang mendalam dan misterius. Tampaknya ini adalah buatan manusia, tetapi juga tampaknya dihasilkan oleh langit dan bumi yang tidak dapat diduga. Namun konsepsi artistik yang terkandung dalam 3 kelompok energi itu agak familiar. Jadi dengan hati-hati Yang Ke melepaskan kesadaran spiritualnya, kemudian dia menguji bola energi di dalamnya dan segera melihat jejak teknik Dewa 9 Surga. Pedang Suantian. Wajah Yang Ke berubah dan dia memiliki beberapa tebakan samar dalam hatinya. Dia dengan ragu-ragu mengintip ke dalam energi lain yang terasa familiar. Dan tentu saja dia menemukan konsepsi artistik penguji Yotian dan Jun Tianyin. Ketika keterampilan magis ini persis seperti yang dipelajari Yang Ke dan Anling tetapi dia tidak ingin muncul di sini lagi. Jadi 9 masa energi di depan Yang Ke ini adalah 9 gerakan keterampilan Dewa 9 Surga. Yang membuat Yang Ke sedikit mengernyit, menebak-nebak dalam hatinya, dan dia hampir yakin bahwa tebakannya benar. Sebelumnya, Su Hui juga mengatakan bahwa jika ingin memasuki makam suci, Yang Ke harus mempelajari keterampilan Dewa 9 Surga. Karena hanya dengan mengandalkan keterampilan Dewa 9 Surga, dia dapat masuk dengan aman. Sekarang, 9 masa energi yang melingginya seharusnya menjadi penghalang yang menghalangi kemajuannya. Jika dia tidak menerobosnya, dia tidak akan bisa menembus jauh ke dalam makam suci. Dan Yang Ke langsung memahami misteri makam suci ini. Setelah memikirkannya, dia hanya duduk bersila dan melihat kumpulan energi di depannya yang penuh dengan konsepsi artistik seperti pedang Suantian. Dan teknik Dewa 9 Surga ini juga sangat unik, karena dapat digunakan sebagai keterampilan seni bela diri dengan energi nyata, atau dapat digunakan sebagai keterampilan jiwa dewa. Jika Yang Ke ingin menerobos kesulitan di depannya, dia hanya dapat menggunakan keterampilan Dewa 9 Surga untuk memecahkan blokade energi ini dan membuka jalan keluar. Pada saat ini, kekuatan kesadaran Yang Ke meledak dan kesadaran tak terlihat tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa dan bergegas menuju salah satu bola energi itu. Namun, serangan spiritual sekuat Yang Ke seperti batu yang tenggelam ke laut, mengalir ke dalam energi dan kemudian menghilang. Yang Ke merutkan kening dan menggunakan pedang Suantian beberapa kali lagi dan bergegas menuju bola energi tertentu, tetapi setiap kali tidak ada reaksi sama sekali. Setelah beberapa saat, Yang Ke tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Setelah dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan Su Hui dan yang lainnya, serta semua berita tentang tanah suci 9 surga, mata Yang Ke berbinar dan dia memikirkan sebuah kemungkinan bahwa dia tidak cukup terampil dalam menggunakan keterampilan Dewa 9 Surga dan belum memahami rahasianya, sehingga dia tidak mampu memecahkan blokade energi di depannya. Bagaimanapun sebelumnya dia mempelajari keterampilan Dewa 9 Surga dari Anling dan dia hanya bisa memahaminya sejauh yang dia bisa. Lagi pula Anling belum terlalu tua. Jadi wajar jika pemahamannya kurang, menyeluruh atau mendalam. Dan Yang Ke secara pribadi telah melihat Bibi Nan yang menggunakan pedang Suantian. Dan gerakan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia gunakan.
Jadi jelas sekali bahwa pimpinan telah menguasai penggunaan keterampilan magis ini. Selain itu, penguasa suci dari Tanah Suci Sembilan Surga harus memasuki makam suci. Sebelum mengambil alih, orang-orang itu mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Yangke. Juga mungkin mereka lebih kuat dari Yangke. Tetapi mereka telah lulus ujian dari makam suci. Karena dapat dilihat bahwa kesulitan di hadapannya tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan, tetapi hanya tingkat pemahaman keterampilan Dewa Sembilan Surga. Memikirkan hal ini, Yangke merasa tenang dan tidak lagi terburu-buru menggunakan keterampilan Dewa Sembilan Surga yang buruk. Sebaliknya, dia membenamkan pikirannya dalam energi yang penuh dengan konsepsi artistik pedang Suantian, merilekskan seluruh tubuhnya dan dengan hati-hati memahami dan mengintip darinya. Seiring berjalannya waktu, Yangke memperoleh banyak hal. Dia melihat kelahiran dan penggunaan pedang Suantian berkali-kali dalam energinya, dan pemahamannya tentang rahasia tersembunyinya menjadi semakin mendalam. Dan dia segera menjadi akrab dengannya sampai batas tertentu. Konsepsi artistik ini tampaknya telah membara hingga ke lubuk jiwa seseorang. Ketika Yangke membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa energi yang telah ditanamkan di dalamnya dapat dilacak, dan dia dapat memahami rahasia dan hukum yang tersembunyi di dalamnya sesuka hati. Kemudian kesadaran spiritual meledak lagi dan pedang Suantian keluar. Tapi kali ini adalah keterampilan Dewa Sembilan Surga yang paling murni, yang jauh lebih tinggi dari apa yang dipahami Andlinger. Di bawah suara yang tajam yang bergema, bola energi tiba-tiba pecah ketika dibombardir oleh kesadaran dewa. Tapi anehnya, jalan panjang dan berliku muncul di depan Yangke, mengarah langsung ke kedalaman makam suci. Yangke tersenyum tipis dan langsung mengerti misteri apa yang tersembunyi di makam suci ini. Jika seseorang yang belum mempraktekkan keterampilan Dewa Sembilan Surga ingin masuk ke sini, saya khawatir mereka akan terkoyak oleh 9 bola energi ini. Tetapi berbeda bagi mereka yang telah mempraktekkannya trik apapun. Mereka bisa menemukan jalan keluarnya. Terlebih lagi semakin banyak retakan yang retak, semakin terang dan aman dalam keluar. Suhui benar, keterampilan ilahi 9 surga memang merupakan kunci untuk masuki makam suci. Gumam Yangke perlahan, namun dia tidak bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi mengalihkan perhatiannya ke bola energi lain. Bagaimanapun dia telah dipaksa masuk ke makam suci oleh Suhui dan yang lainnya. Jika dia tidak mendapatkan keuntungan dari sini, bukankah dia akan terlalu menyesal dirinya sendiri? Bagaimanapun teknik ilahi 9 surga semuanya ajaib. Dengan gerakan yang sangat indah, dia telah melihat Bibi Enan melakukannya berkali-kali, dan dia menjadi sangat cemburu. Sekarang ada peluang besar di depannya, jadi bagaimana mungkin orang tidak tertarik dengan keterampilan ini? Belum lagi semakin banyak retakan yang didapatnya, semakin aman baginya untuk masuk ke dalam. Setelah mengambil keputusan, Yangke segera mulai mengorek rahasia dari 2 keterampilan dewa. 9 surga lainnya yang telah dia pelajari. Setelah 3 hingga 5 hari kemudian, teknik mengunci Yutian retak. Dan 3 hingga 5 hari kemudian, Jutian Yin retak. Sejak saat itu, kecepatan Yangke melambat. Dia telah mempelajari 3 gerakan pertama dari Andlinger dan relatif mahir di dalamnya. Namun dia belum pernah menyentuh 6 gerakan lainnya. Jadi tentu saja dia harus mempelajarinya dari awal. Untungnya konsepsi artistik dan misteri yang terkandung dalam energi tersebut cukup mudah untuk dia jelajahi dan pahami. Karena tidak ada kebenaran dalam pepatah bahwa tidak ada waktu untuk berlatih. Sekarang, Yangke sedang mempraktekkan keterampilan Dewa 9 surga di makam suci, dan tidak tahu tentang berlalunya waktu, menghabiskan hari-hari mereka seperti bertahun-tahun dan gelisah. Ketika Yangke baru saja masuk beberapa hari yang lalu,
semua orang masih menunggu dengan penuh harap. Berharap dia akan tiba-tiba keluar dari makam suci, membawa kembali cincin spiritual Tuan Suci, dan mewarisi otoritas Tuan Suci. Setelah 10 hari kemudian, semua orang secara bertahap menjadi cemas dan khawatir. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang menebak apakah Yangke menemui kesulitan di dalam. Sebulan kemudian, suasana berubah suram. 2 bulan kemudian, ekspresi semua orang menjadi panik, dan desahan terdengar dari waktu ke waktu. 3 bulan, 4 bulan, semakin sedikit tetua yang tinggal di sini, dan semua orang tampaknya berpikir bahwa Yangke tidak akan pernah muncul lagi. Bagaimanapun, ini merupakan peristiwa besar bagi setiap calon Tuan Suci untuk memasuki makam suci dan menjalani cobaan, sehingga ada banyak catatan sejarah tentang hal-hal tersebut. Jadi Suhui dan yang lainnya secara alami tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan, dan yang tercepat membutuhkan waktu 15 hari untuk keluar dari makam suci dengan selamat. Dan yang paling lambat hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Namun 4 bulan telah berlalu sejak Yangke masuki makam suci dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Hal ini membuat Suhui dan yang lainnya bertanya-tanya, apakah Yangke benar-benar mati di dalam? Jadi semua tetua penjaga menghela nafas dan tidak sabar untuk terus menunggu. Mereka memegang posisi penting dan dibebani dengan hal-hal sepele setiap hari. Jadi bagaimana mereka bisa menunggu di sini selamanya? Bahkan Suhui yang memimpin masalah tersebut pergi 4 bulan kemudian. Sekarang hanya Anding yang menunggu di luar makam suci. 3 hari setelah Yangke masuki makam suci, Anding mengetahui kejadian ini. Meskipun dia bergegas dan mengeluh kepada Suhui dan yang lainnya, dia tidak dapat menghentikan apa yang telah terjadi. Selama 4 bulan terakhir, dia telah menunggu, tetapi meskipun dia sangat menantikan untuk bertemu dengannya, Yangke tidak terlihat. Pada hari ini, 2 wanita cantik, Yu Ying dan Cheng Yu Tong, berkumpul. Mereka melihat Anding berdiri di luar makam suci dari kejauhan. Gadis ini masih menunggu di sini. Yu Ying menarik napas pelan. Apakah kita terlalu tidak sabar? Kita tidak hanya telah menghancurkan harapan masa depan tanah suci, tetapi kita juga telah menghancurkan masa depan cerah seorang pemuda itu. Jejak rasa bersalah dan kesedihan melintas di wajah cantik Cheng Yu Tong. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Ketika tetua agung mengusulkannya, tidak ada dari kita yang memberatan. Jadi semua orang bertanggung jawab atas masalah ini. Yu Ying perlahan menggelengkan kepalanya. Untungnya, orang yang dikirim gadis ini untuk mengirimkan surat ke Sekte Tianxiu ditangkap karena tetua agung menghentikan saya. Jika tidak, jika Sekte Tianxiu mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan melepaskan tanah suci kita. Ya, pemuda yang luar biasa seperti itu akan dibudidayakan dengan penuh semangat, tidak peduli di sekte manapun dia berada. Cheng Yu Tong juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, Tanah Suci 9 Surga sedang menghadapi masalah eksternal dan internal. Jika menjadi musuh sekte Tianxiu lagi, mereka khawatir Tanah Suci 9 Surga akan segera ditutup dan diisolasi sepenuhnya dari dunia. Bahkan generasi Tuan Suci berikutnya tidak dapat dipilih. Apakah karena kita menganggapnya tinggi atau karena dia tidak beruntung? Yu Ying menghela nafas. Dulu, ketika calon Tuan Suci masuki makam suci, mereka semua akan mendapat bimbingan dari Tuan Suci yang lama. Tapi kali ini, dia pergi menjelajah sendirian. Jadi pasti sangat sulit baginya. Ayo pergi dan lihat, kata Cheng Yu Tong, dan berjalan di depan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di depan makam suci. Anding yang mendengar keributan itu menoleh dan melihat mereka berdua datang. Di masa lalu, Anding adalah yang paling dekat dengan kedua tetua wanita ini. Sekarang mereka bersikap sedikit dingin. Jelas masih peduli jika mereka mengirim Yangke ke makam suci. Sambil saling memandang,
Yu Ying dan Cheng Yutong berdiri di sana tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia menatap kosong ke pintu masuk makam suci dan merasa sedikit malu. Setelah beberapa saat, Yu Ying berkata, Ling jangan menunggu lebih lama lagi. Dia mungkin tidak akan bisa keluar. Namun An Ling perlahan menggelengkan kepalanya. Patuh, kembali dan istirahat. Anda telah menunggu di sini selama 4 bulan. Cheng Yutong juga membujuk. Dia akan keluar. An Ling tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam dan berkata dengan nada tegas. Yu Ying dan Cheng Yutong tertegun dan mengabaikannya. Kemudian Yu Ying tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Tidak ada tuan suci yang pernah dipilih untuk masuki makam suci dalam waktu yang lama dan masih aman. An Ling tampak bangga. Jika itu adalah orang lain, mungkin mereka tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa melakukannya. Anda belum pernah melihat kemampuannya, jadi Anda tentu akan berpikir begitu. Saya pikir dia pasti bisa keluar. Mata kedua wanita cantik itu berbinar dan mereka bertanya ragu-ragu. Kemampuan apa yang dia miliki hingga bisa membuat Anda begitu terkesan? Meskipun mereka berpikir Yang Ke memiliki kualifikasi dan kekuatan yang luar biasa, kedua wanita cantik ini belum pernah melihat Yang Ke mengambil tindakan. Jadi mereka tentu saja tidak mengetahui kedalamannya. Tapi situasinya berbeda dengan An Ling yang telah menghabiskan banyak waktu bersama Yang Ke. Jadi harus tahu lebih banyak latar belakang Yang Ke. Namun Yu Ying dan Cheng Yutong langsung penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak darinya. Saya tidak tahu pasti, tapi dia selalu mengejutkan orang. Dan dia berkata bahwa jika dia tidak memasuki tanah suci kita dalam waktu 30 tahun, dia bisa mencapai tingkat yang setara dengan tuan suci yang lama. Kata An Ling dengan serius. Berada dalam kondisi yang setara? Yu Ying dan Cheng Yutong tampak terkejut dan berteriak. Bukankah itu kultivasi tingkat teratas di orang suci tingkat ketiga? Mendengar itu, An Ling mengangguk dan serius. Yu Ying mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Sekarang dia berada pada tingkat kedua alam transenden. Jika dia ingin menerobos ke tingkat ketiga alam suci dalam 30 tahun, itu mungkin sedikit mustahil. Ya, tidak banyak master yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga di seluruh benua ini. Cheng Yutong juga tersenyum. Bagaimanapun keduanya pernah mengalami hal ini dan mengetahui betapa sulitnya untuk berkembang melampaui alam transenden. Bagaimanapun kualifikasi keduanya dianggap luar biasa di seluruh benua. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mencapai tingkat kesucian. Bahkan jika Yang Ke lebih kuat dari mereka, dia tetap tidak bisa melakukan hal mustahil seperti itu. Di dunia saat ini, orang kuat manakah yang telah mencapai tingkat ketiga alam suci yang tidak berusia ratusan tahun? Meski terlihat mudah, nyatanya masing-masing dari mereka pernah mengalami penjelajahan waktu dan meraih prestasinya saat ini melalui akumulasi waktu. Sekarang Yang Ke tampaknya baru berusia 20-an. Jika dia mengklaim telah mencapai ketinggian seperti itu dalam 30 tahun, bukankah itu berarti dia akan berada di puncak dunia setelah dia berusia 50? Lagi pula, mereka yang mencapai alam suci pada usia 100 tahun, hal semacam itu sudah sangat langka. Dan orang yang mencapai alam suci tingkat ketiga di atas 50 tahun mustahil untuk muncul. Dia masih muda dan sembrono. Yu Ying dan Cheng Yutong, keduanya merujutkan bibir dan tersenyum. Merasa Yang Ke tampak sedikit bodoh. Kenapa Anda tertawa? An Ling memandang mereka dengan marah. Jika dia bilang dia bisa, maka dia pasti bisa melakukannya. Tunggu saja, dia pasti akan mencapai tingkat ketiga alam suci dalam 30 tahun. Dia bisa keluar dulu, baru berbicara. Yu Ying sedikit mengernyit, memandang An Ling dengan cemas, ragu-ragu dan berkata, Ling apakah Anda sangat menyukainya?
Jika tidak, mengapa Anda berbicara untuknya seperti ini? Mendengar itu, wajah Anlier memerah dan dia merasa sedikit malu. Saya tidak membencinya. Setelah beberapa saat, Anlier bergumam pelan. Saya hanya merasa bersalah karena menyakitinya karena jika saya tidak membiarkan dia memahami keterampilan Dewa Sembilan Surga pada saat itu, dia tidak akan mengalami nasib ini, apalagi dipaksa masuk ke makam suci oleh Anda. Ini adalah keputusan kami dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Yu Ying menghela nafas dan mengambil tanggung jawab. Dua orang tua, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Anlier tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Katakan. Yu Ying dan Cheng Yue Tong sedikit mengangguk. Jika dia bisa keluar dari makam suci, bisakah Anda melepaskannya? Sepertinya dia benar-benar tidak ingin terikat di sini. Anlier tersenyum pahit. Mungkin Tuan Tanah Suci tidak bisa melakukan apapun kepada siapapun di dunia. Tetapi baginya itu adalah belenggu. Tidak ada gunanya menahannya di sini, mendapatkan Tuan Suci yang tidak peduli dengan Tanah Suci, kan? Yu Ying dan Cheng Yutong sedikit mengernyit dan saling memandang, kemudian tidak mau menyetujuinya dengan santai. Anlier berkata, tidakkah menurut Anda dia tidak akan keluar? Kalau begitu mengapa anggap saja dia sudah mati? Orang mati tidak akan mengungkapkan rahasia Tanah Suci. Apa bedanya jika Anda menyetujui ini? Ini harus didiskusikan dengan sesepuh agung. Yu Ying memaksakan senyum. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Saya bisa berjanji pada Anda. Sebuah suara keras tiba-tiba datang dari samping. Cahaya pelangi tiba-tiba muncul dan sosok tetua agung Su Hui tiba-tiba muncul di depan makam suci. Penatua Agung. Yu Ying dan Cheng Yutong memberi hormat dengan cepat. Su Hui mengangguk sedikit, memandang Anlier dan berkata, Yang mulia gadis suci, saya dapat membuat keputusan dan menyetujui apa yang baru saja Anda katakan. Benarkah? Anlier tampak bahagia. Baiklah, Penatua Yu dan Penatua Cheng ada di sini untuk bersaksi. Su Hui mengangguk dan berat. Tentu saja premisnya adalah dia bisa keluar dan benar-benar tidak ingin menjadi penguasa Tanah Suci. Dia mungkin tidak akan bersedia. Anlier berkata dengan serius. Mustahil untuk mengatakan. Su Hui tersenyum sedikit penuh teka-teki. Mungkin ketika dia keluar, dia akan meminta untuk mewarisi posisi Tuan Suci tanpa kita memohon. Tapi tidak pernah ada Tuan Suci yang memasuki makam suci dan keluar lagi tanpa mempedulikan Tanah Suci. Mata indah Yu Ying dan Cheng Yutong bersinar, dan mereka berdua tersenyum. Meskipun saya tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di makam suci, nyatanya, seperti yang dikatakan Tetua Agung, semua Tuan Suci yang telah masuki dan keluar dari makam suci, mereka telah menganggap tempat ini sebagai rumah mereka, dan akan mengabdikan diri dengan sepenuh hati ke Tanah Suci. Meskipun dia memiliki sekte dan keluarga yang tidak bisa dia lepaskan. Penatua Agung juga berpikir dia bisa keluar. Mata indah Anlier bersinar. Saya harap begitu. Su Hui menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi saya tidak melihat harapan. Tunggu saja, dia akan mengejutkan kalian semua. Anlier dengan lembut mengepakkan tangannya sehingga mereka bertiga menatapnya dengan tatapan kosong. Bertanya-tanya dari mana dia begitu yakin bahwa Yang Ke yang telah berada di makam suci selama lebih dari 4 bulan dapat kembali dengan selamat. Di makam suci, Yang Ke mengembuskan nafas dengan lembut dan energi halus meledak dari lautan kesadaran, meledak menuju bola energi terakhir yang melayang di depannya. Ditemani oleh suara klik yang tajam, energi yang mengandung misteri dan konsep artistik dari keterampilan Dewa Sembilan Surga yang terakhir hancur. Dan semua keajaiban di dalamnya mengalir ke dalam pikiran Yang Ke, memungkinkan dia untuk menyelesaikan langkah terakhir ini sepenuhnya. Pedang Xuan Tian, kunci Yo Tian, Yin Jun Tian, jaring Lo Tian,
tangan yang menutupi langit, tombak penghancur langit, perisai Hotian, bayangan Yitian, panah langit merah. Sekarang, keterampilan Dewa 9 Surga berputar di benak Yangke, dan semuanya familiar baginya. 9 keterampilan magis ini begitu menakjubkan sehingga lebih baik daripada seni bela diri dan keterampilan jiwa dewa manapun yang pernah dilihat Yangke. Setelah sekian lama memahami dan mempelajarinya, Yangke tidak hanya menguasai 9 keterampilan magis ini, tetapi juga mendapatkan manfaat besar dalam memadatkan energi aslinya. Tanpa terlihat, energi sebenarnya menjadi lebih padat dan murni. Bagaimanapun, energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa latihan Yangke dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya memungkinkan dia untuk menguasai keterampilan Dewa 9 Surga, tetapi juga meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Setiap kali dia memecahkan dan menguasai keterampilan Dewa 9 Surga, jalan di depan Yangke menjadi lebih lebar setelah ke-9 gerakannya dipatahkan. Seluruh dunia misterius tampaknya menjadi jauh lebih terang, memungkinkan Yangke untuk secara langsung pemandangan di dalam makam suci. Segera kesadarannya berputar-putar dan Yangke tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Awalnya, energi langit dan bumi di sini sangat kaya, dan Yangke berpikir bahwa dunia misterius yang misterius ini akan menempati wilayah yang sangat luas. Tetapi sampai sekarang, dia menemukan bahwa itu hanya seukuran kota, dan itu adalah area terkecil yang pernah dilihat Yangke. Di ruang seperti itu, Yangke tidak tahu dari mana datangnya begitu banyak energi yang tidak ada habisnya. Tampaknya ada sumber energi yang terus mengalir ke dalamnya. Tidak peduli bagaimana orang yang masuk menyerapnya, dia tidak akan memilikinya dampak sehingga makam suci ini seharusnya dipenuhi dengan segala macam batasan berbahaya, yang semuanya memancarkan fluktuasi energi tersembunyi dan aura berbahaya. Begitu seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, mereka takut menghadapi serangan yang mengerikan, dan Yangke dapat melihat semuanya. Ini bukan karena seberapa bagus penglihatannya. Ini harusnya terkait dengan 9 keterampilan magis yang dia pecahkan sebelumnya. Setelah Yangke telah memecahkan 9 gerakan tersebut, tempat ini tampaknya sangat familiar dengannya. Jadi dia secara alami dapat melihat misteri di makam suci dalam sekejap. Tidak jauh dari situ, beberapa kerangka pucat tergeletak di mana-mana. Daging dan darah di tubuh mereka sudah lama menghilang, dan bahkan pakaiannya telah berubah menjadi bubuk. Tengkorak-tengkorak ini seharusnya adalah mereka yang telah masuki makam suci selama berabad-abad, tetapi gagal lulus ujian dan mati secara tragis di sini. Mereka berasal dari semua era dan hampir tersebar di seluruh makam suci, dan jumlahnya setidaknya puluhan orang. Selain itu, ada peti mati besar yang tergeletak dengan tenang di setiap sudut makam suci. Peti mati itu berbentuk aneh dan warnanya berbeda. Kelihatannya mengerikan dan menakutkan. Yangke diam-diam mengumpulkan energi sejatinya untuk bersiap menghadapi kejadian tak terduga dan berjalan pelan menuju peti mati yang paling dekat dengannya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan peti mati. Peti mati itu tidak tertutup dan di dalamnya tergeletak tubuh seorang pria parubaya berpakaian rapi yang tampak muda. Yangke mengangkat alisnya dan matanya tertarik pada cincin perunggu di tangan kiri pria itu. Kemudian Yangke berdiri di samping peti mati itu dan melihatnya lama sekali. Setelah memastikan bahwa peti mati tidak dirusak, Yangke mengulurkan tangan dan menyentuh cincin itu. Karena jika prediksinya benar, cincin ini seharusnya adalah cincin spiritual yang disebutkan Suhui. Ketika waktunya tiba bagi setiap tuan suci sebelumnya, dia akan masuki makam suci dengan cincin spiritual Tuan Suci. Karena tugas terbesar Tuan selanjutnya adalah membawa cincin ini kembali dari makam suci. Karena cincin ini terkait dengan pengoperasian seluruh tanah suci 9 surga. Tanpa cincin ini, hanya banyak tempat tidak dapat diakses. Dan dilihat dari kondisi tubuh fisik orang tersebut, seharusnya dia baru saja meninggal.
Jadi mayat ini pastilah adalah tuan suci dari generasi sebelumnya. Orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga dan hanya hidup selama 300 tahun sebelum dia mati. Memandang seluruh dunia, situasi ini hanya terjadi di tanah suci 9 surga. Setelah melihat orang itu, Yang Ke mau tidak mau merasa sedikit sedih. Merasa jika dia menjadi penguasa tempat ini akan menjadi hidupnya yang bertahan hanya 300 tahun sebelum dia mati. Sehingga Yang Ke tidak bisa menahan cibiran. Kemudian dia melepaskan cincin itu dari jari Tuan Suci sebelumnya. Dan Yang Ke melihatnya dengan hati-hati dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengenali terbuat dari apa cincin itu. Tapi itu pasti harta rahasia dengan efek khusus. Karena ada banyak energi yang sangat tidak jelas yang melonjak di dalam cincin. Bahkan dia tidak melemah sama sekali, bahkan setelah ribuan tahun. Dan cara energi ini melonjak sangat aneh. Samar-samar mengikuti pola yang telah bisa dijelaskan, tapi tidak ada jejaknya. Saat belajar, Yang Ke tiba-tiba merasakan kekuatan melahap datang dari atas ring. Sepertinya tangan besar yang tak terlihat keluar dari cincin. Kemudian menerobos belenggu ruang dan mencapai kedalaman lautan kesadaran Yang Ke, sehingga membuat jiwa Yang Ke bergidik seketika. Jun Tianyin, warna Yang Ke tiba-tiba berubah dan dia segera menyadari bahwa energi yang keluar dari cincin spiritual ini mengandung misteri keterampilan Dewa 9 Surga. Dia dengan cepat menolak, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, cahaya redup muncul lautan kesadaran Yang Ke. Saat berikutnya, Yang Ke merasakan ada hubungan halus antara dirinya dan cincin spiritual Tuan Suci. Jadi dengan wajah yang sangat sumuram, Yang Ke berdiri di sana, memandangi cincin spiritual Tuan Suci di tangannya, berharap dia bisa menghancurkannya secara langsung. Namun, Jun Tianyin dapat mengeluarkan tanda jiwa orang lain dan mengendalikannya, dan Yang Ke memanfaatkan ketidaksiapan An Ling di dasar laut dan menggunakan gerakan ini untuk menghadapinya. Dan hidup dan matinya juga bisa dilihat sekilas dari aktivitas psikologisnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.